Jadi betul-betul hancur-hancuran. Sengaja Allah buat azab begitu untuk memberitahu bahawa jangan kira engkau yang punya fisik yang besar mampu melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dikirimkan pasukan yang bernama angin, hancur-hancuran, dan tercampaklah mereka bagaikan batang daun, batang pohon yang kering. Dalam ayat begitu disebutkan hancur semuanya. Nah, itu kaum Ad. Padahal Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan tentang perkara-perkara yang menyebabkan datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas bahawa di antara penyebab Allah kirimkan keberkahan hidup kita yaitu di saat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apabila kita telah berusaha maka kemudian serahkanlah hasilnya kepada Allah. Biarlah Allah yang mengaturnya. Nah, sifat penyerahan diri itu sangat disenangi oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan kalimat innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat senang kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau Allah sudah sangat senang kepada orang yang bertawakal, tentu yang berikutnya yang diberikan adalah keberkahan. Maka hidupnya orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, hidupnya aman, sejahtera, nyaman, walaupun punya harta sedikit tapi bahagia. Untuk apa harta banyak tapi kemudian tak pernah bahagia? Untuk apa suami yang ganteng, gajinya banyak tapi kerjanya berzina, di mana-mana dia berada dia selingkuh, bermain judi? Ini salah satu keberkahan hidup, dibahagiakan oleh Allah. Hati selalu merasa lapang, cukup, dan banyak kebaikan yang dia lakukan, tidak jatuh ke dalam maksiat. Itu tanda-tanda hidup barakah. Di saat orang lain tak mampu untuk menuju ke masjid Allah di waktu subuh, kita mampu menembus kegelapan malam untuk menemui Allah, dan itu adalah tanda keberkahan. Maka bersyukurlah kalau Allah beri keberkahan. Jadi kita sudah membahas bahawa kalau mau hidup berkah, serahkan urusan kepada Allah, termasuk dalam urusan mencari rezeki. Ingat pembahasan kita 2 minggu yang lalu bahawa Nabi berjanji, dan tentu dengan informasi yang dia dapat dari Allah, seandainya engkau benar-benar bertawakal kepada Allah, kata Nabi, maka engkau akan diberikan rezeki seperti rezekinya burung. Bagaimana rezekinya burung? Kita sudah jelaskan, burung itu keluar dari sangkarnya, meninggalkan anak-anaknya, dan burung keluar di pagi hari tidak tahu mau ke mana. Yang penting dia keluar. Dia tak punya kantor, dia bukan PNS, dia tak pernah lulus P3K, dia berangkat, ternyata sore hari dia sudah kenyang, membawa cacing di paruhnya, lalu dia berikan untuk anak-anaknya, dan mereka tidur lelap di malam hari. Besok pagi ketika waktu subuh menjelang, mereka bernyanyi di antara satu pohon dengan pohon yang lain. Makanya burung itu orang yang makhluk yang paling tawakal. Nanti dalam hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Penghuni surga yang paling ramai adalah afidatuhum ka'afidatit tuyur. Penghuni surga paling ramai yaitu orang yang punya hati seperti hati burung. Makanya jangan susah-susah hidup, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan merasa gelisah di saat anak kita sudah berjuang tapi tak lulus sana, tak lulus sini. Serahkan sama Allah, biarlah Allah yang menjaganya. Baik, itu sekedar mengingatkan ulang apa yang kita bahas
di pertemuan kita yang terakhir. Kita lanjut berikutnya. Apalagi penyebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memperbanyak istighfar. Jadi jalan menuju keberkahan hidup adalah perbanyaklah istighfar. Istighfar ini salah satu pintu menuju taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beristighfar minimal, kata Rasulullah, 70 kali istighfar. Dan kebiasaan beliau beristighfar 100 kali. Ada sahabat yang merawikan hadis itu mendengarkan Nabi terus-terusan beristighfar ketika duduk. Itu Nabi istighfar. Ketika berdiri, beliau istighfar. Kadang-kadang Nabi mengucapkan astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu seorang Nabi yang dimaksumkan dan sudah dijamin surga, tapi masih istighfar. Istighfarnya Nabi ingin mengajarkan kepada umat, mau hidup di dalam lindungan Allah, mau hidup dalam keberkahan Allah, maka perbanyaklah istighfar. Istighfar ini dilakukan di malam hari, ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa di siang hari. Barang siapa yang berdosa di malam hari, lalu dia istighfar di siang hari, Allah ampunkan dosa di malam hari itu. Begitu kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang berbuat dosa musi al-lail, dia berbuat dosa di malam hari, lalu kemudian dia mohon ampun kepada aku di siang hari, ku ampunkan, kata Allah. Dan barang siapa yang berbuat dosa di siang hari, lalu kemudian dia mohon ampun di malam hari, ku ampunkan, kata Allah. Jadi Allah pantang mendengar istighfar yang keluar dari sanubari yang paling dalam, diiringi dengan penyesalan, tetap diampunkan. Jadi kita betul-betul taubat. Mau hidup berkah, betul-betul taubat. Oh, terjadi sesuatu yang rencana kita sudah betul-betul taubat, tapi ternyata terjebak lagi dalam maksiat. Baik maksiat yang sama ataupun maksiat yang berbeda. Dan kita sebenarnya tak menginginkan itu. Cuma karena kita tak mampu mengawal nafsu, lalu terjadi kembali. Dulu pernah berzina, lalu sudah taubat. Tiba-tiba pada suatu hari kita tergoda dengan pekerjaan yang sama. Setelah seminggu taubat, atau sebulan taubat, atau setelah setahun taubat, terulang kembali. Dan sebenarnya itu tidak kita rencanakan. Apakah Allah masih menerima taubat kita melalui istighfar? Jawabannya, diterima. Berulang-ulang bermaksiat, selama itu tidak melecehkan, tidak mengolok-olok Allah, tidak merencanakan, cuma jatuh lagi ke dalam maksiat, istighfar lagi, diterimakah? Diterima. Cuma hati-hati, sikap seperti ini kalau tidak istiqamah dalam taubat, maka pilihannya yang nanti membahayakan. Bisa-bisa kita dicabut nyawa kita dalam keadaan sedang taubat, atau dicabut nyawa kita dalam keadaan sedang mengulang maksiat. Itu yang masalah resikonya. Makanya sebaiknya setelah taubat, segeralah istiqamah. Berusahalah untuk tidak jatuh lagi kepada perkara yang sama. Ini ada orang dulu berjanji tidak lagi mengambil pinjaman di bank konvensional dengan cara riba, dan dia menyesali hidupnya, dan dia sudah dapatkan janji Allah, hancur. Orang-orang yang bergaul dengan dunia riba, maka hancur, hidupnya hancur, itu pasti. Karena Allah yang telah mengatakan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan hidup orang yang berbisnis, bermodalkan usaha, atau apa saja yang hidup dengan cara riba, pasti Allah hancurkan hidupnya, pasti. Tunggu waktunya. Lalu kemudian setelah dia
mengalami pembuktian kehancuran hidupnya, porak-poranda rumah tangganya, lalu kemudian dia berhenti, lalu mulai menyesali, tidak akan lagi mengulang. Namun setelah berapa tahun, ka pinjam peng lom, bak beng, dengan cara riba kembali. Nah, ini mengulang dosa, namun mungkin dia pada waktu itu terdesak sehingga meminjamnya lagi, atau diterpengaruh oleh bisikan-bisikan teman atau istrinya. Maka apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Dia telah mengulang dosanya, lalu dia kembali taubat, tetap Allah akan menerimanya, tetap. Itu menunjukkan Allah itu Ghaffar, Allah itu Ghafur. Jadi berulang-ulang Allah mengatakannya, dirinya Ghaffar, dirinya Ghafur. Itu Allah sendiri. Wa inni la Ghaffar, sesungguhnya aku Maha Pengampun, dan aku juga Ghafur, aku juga Maha Pengampun, kata Allah. Kalau kita ini tidak ada sifat Maha pada kita, paling kita sanggup mengampunkan orang sekali, 3 kali. Ada yang kadang-kadang tak pernah mengampunkan orang, tapi Allah berulang-ulang akan mengampunkan hamba selama dia beristighfar. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, begitu hebatnya pengaruh istighfar di dalam urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita fahami dengan baik. Kadang-kadang hidup kita ini penuh dengan musibah. Kita kadang-kadang disusahkan hidup oleh Allah. Kita lihat keluarga kita benar-benar menjadi sumber malapetaka. Istri yang tidak taat, anak-anak yang durhaka, suami yang suka bermaksiat. Ya, sudah banyak kita baca berita di koran, ya, suami pemain judi, lalu kemudian istrinya membunuh suaminya. Ya, lalu kemudian istrinya pun dipenjara, tinggallah anak-anak kecil yang dititip kepada orang lain. Lalu anak-anak tersebut mulai membenci ayah dan ibunya. Semua lini hancur-hancuran. Anak-anak itu berkembang dalam keadaan kebencian. Ya, karena mungkin melihat pertengkaran ayah dan ibu yang selalu di depan mata. Dan akhirnya mereka mencari pacar untuk mencurahkan hati yang sedang gelisah di dalam rumah. Terjadilah zina dengan pacarnya. Mulai lagi musibah yang baru. Bersambung-sambung, akhirnya mereka punya keturunan, juga sama urusannya. Apa yang terjadi? Allah sedang memberi azab. Pertanyaannya, kenapa Allah memberi azab? Jawabannya, tidak ada lain kecuali karena kita yang melakukan perbuatan maksiat. Jadi kita yang memulai melawan Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hamba. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Kami tak pernah menzalimi kamu, kata Allah, tapi engkaulah yang menzalimi dirimu sendiri. Engkau yang memancingku untuk memberikan ujian azab kepadamu melalui maksiat. Makanya Allah mengatakan, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, setiap musibah yang datang kepada kalian, maka itu terjadi bima kasabat aidikum, itu hasil kerja kalian sendiri. Cuma sampai Allah saking pemaafnya, Allah menyambung di ujung ayat, wa ya'fu an katsir. Di antara banyaknya maksiat yang kau lakukan, itu yang kuberikan musibah kepadamu hanya karena banyaknya aku memaafkan engkau. Wa ya'fu an katsir, banyak sekali Allah maafkan. Seandainya Allah tidak maafkan semua maksiat kita, maka diberikan musibah tak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya. Kenapa? Kalau ukurannya satu maksiat, satu musibah, satu maksiat, satu musibah, tidak pernah berhenti azab kepada kita. Wa ya'fu an katsir, kata Allah. Sungguh Allah telah banyak sekali memaafkan kalian. Maka yang diberikan musibah itu dari secuil dosa untuk membuat kita kembali kepada Allah. Nah, di saat kita terus-terusan ditimpa keadaan susah begitu, kesulitan hidup, maka untuk kembali mendapatkan kasih sayang dan keberkahan, tidak ada lain kecuali perbanyaklah istighfar. Nah, jadi itu diiringi dengan sikap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan kembalikan. Allah kembalikan. Di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 diceritakan tentang kaum Ad. Kaum Ad itu
kaum yang diutusnya Nabi Hud kepada mereka. Kaum Ad itu punya fisik yang besar-besar. Dalam tafsir disebutkan mereka itu belum jauh dengan fisiknya Nabi Adam. Jadi masih raksasa. Nabi Adam itu kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tingginya 60 hasta, 30 meter. Tingginya Nabi Adam itu 30 meter kata Rasulullah SAW. Kita berapa meter Bapak Ibu? Semeter pun ada yang tak sampai. Ada yang 2 meter kotor. Ya. Jadi bersihnya semeter setengah, semeter 65. Nabi Adam 30 meter. Nah, Adam ke Hud itu belum terlalu jauh jaraknya. Allah ternyata besarkan fisik kaum Ad dalam tafsir. Jadi kaum Ad itu kaum raksasa yang hampir menyamai Nabi Adam alaihissalam. Dan itu kaum Ad yang besar, sedangkan yang hidup sezamannya tidak semuanya besar. Maka timbullah kesombongan pada kaum Ad. Ada tafsir yang mengatakan ketika mereka marah kepada satu kaum, maka mereka akan melemparkan satu batu sebesar rumah yang kaum lain. Satu batu menghancurkan satu rumah. Mereka sanggup melakukan itu. Maka jangan heran peninggalan kaum Ad, dibangunnya rumah-rumah di tembok-tembok, dinding, di gunung-gunung dibuatkan rumah yang kita heran bagaimana cara mereka membuatnya. Tapi setelah kita masuk ke dalam Al-Quran, ternyata memang fisik mereka besar. Hari ini Pak, kita tak tahu sejarah masa lampau bagaimana besarnya orang. Ada orang yang mencoba menyelidiki piramid yang ada di Mesir. Itu bagaimana cara bangunnya? Bagaimana cara membawa batu? Satu batunya 1 meter Pak. Satu batu di Mesir itu satu batunya besarnya 1 meter. 1 meter tinggi, panjang, lebar. Bagaimana cara mengangkat batu tersebut sampai ke puncak di saat belum ada kren, di saat belum ada beko, belum ada fasilitas apapun. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bisa saja memang mereka masih besar tubuhnya, sehingga begitu mudah mereka mengangkat dan mengaturnya. Kemungkinan itu yang terjadi. Jadi jemaah melakukan Allah, kaum Ad ini sombongnya sampai ketika Nabi Hud didatangkan kepada mereka, mereka semuanya melawan Nabi Hud. Dan mereka pongah, congkak di hadapan Nabi Hud. Sampai akhirnya Allah beri musibah pertama, yaitu Allah mandulkan semua isteri-isteri mereka. Tidak punya anak satu pun kecuali yang sudah ada. Jadi dimandulkan oleh Allah. Lalu kemudian azab berikutnya ketika Nabi Hud mendapatkan mereka juga tak taubat dengan penyakit itu. Jadi semua mandul. Enggak taubat, maka kemudian mereka diberikan azab yang terakhir, didatangkan angin badai beserta topan yang diiringi dengan hujan. Lalu kemudian tubuh-tubuh mereka yang besar tersebut diterbangkan oleh angin dan kemudian berputar-putar di udara, dihujamkan ke dalam bumi dengan keadaan kepala menghujam ke bumi. Nanti di dalam ayat yang lain disebutkan isi perut mereka kosong. Jadi betul-betul hancur-hancuran. Sengaja Allah buat azab begitu untuk memberitahu bahawa jangan kira engkau yang punya fisik yang besar mampu melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dikirimkan pasukan yang bernama angin, hancur-hancuran, dan tercampaklah mereka bagaikan batang daun, batang pohon yang kering. Dalam ayat begitu disebutkan hancur semuanya. Nah, itu kaum Ad. Padahal ketika Nabi Hud mendakwahkan mereka, disitulah Allah cantumkan kalimat Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Faqultu astaghfiru rabbakum, wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhanmu, mohonlah ampun, jangan lagi engkau durhaka kepada Allah. Itu nasihat Nabi Hud kepada mereka. Jadi Nabi Hud memberitahu mereka untuk segera taubat. Kalau mau kembali punya anak, mau kembali Allah berikan semua kebahagiaan, mau menghilangkan kemurkaan Allah, maka segera istighfar. Lalu Nabi Hud mengatakan innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Kalau engkau istighfar, pasti Allah ampunkan. Nabi Yunus ketika melarikan diri dari kaum Nanewa, itu kaum Nanewa belum taubat. Begitu Nabi Yunus berada di atas kapal
kaum Nanewa kemudian mendapatkan awan yang mengelilingi mereka, gumpalan awan hitam. Karena sebelum itu Nabi Hud berkata, 3 hari lagi akan datang azab kepada kalian kalau kalian tak taubat. Setelah itulah Nabi Hud pergi. Nabi Hud pergi ini juga tanpa izin Allah. Sehingga Allah kemudian memberikan hukuman kepada Nabi Hud dengan dimakan oleh ikan. Itu hukuman Allah karena berani melarikan diri tanpa izin Allah. Makanya Nabi pun diberi peringatan kalau tidak taat. Nah, kaum Nanewa yang ditinggalkan itu Nabi Yunus sudah pergi. Mereka kemudian betul-betul melihat di hari ketiga berkumpulnya awan yang gelap, khusus di atas tanah mereka. Disitulah mereka teringat bahawa ini hari ketiga, kata Nabi Yunus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua mereka kemudian merasa takut dan akhirnya mereka bersepakat, kita harus taubat. Inilah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Padahal nabinya sudah lari, nabinya sudah pergi. Berkumpullah mereka di tengah lapangan, dikeluarkannya semua sampai binatang-binatang ternak. Lalu mereka bersujud memohon kepada Tuhan Nabi Yunus yang selama ini didakwahkan kepada mereka. Semua akhirnya mereka mengatakan, kami beriman kepadamu ya Allah. Setelah itu hilang langsung awan gelap itu yang sejatinya mereka akan dihancurkan. Ternyata hanya karena taubat, istighfarnya mereka, langsung dihilangkan azab itu. Itu kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran. Nah, kaum Ad tidak mau. Padahal Nabi Hud mengatakan, innahu kana ghaffara. Kalau engkau mohon ampun, Allah mengampunkan. Lalu kemudian dikeluarkanlah janji-janji Allah, yaitu siapa yang memohon ampun melalui istighfar, yursilis samaa alaikum midrara, kalian akan kembali diberi hujan yang lebat oleh Allah. Tanah yang kering kembali disiram oleh hujan. Ini kata Nabi Hud kepada kaumnya, yang pertama adalah dikirimkan hujan yang lebat. Lalu kemudian apalagi yang Allah beri kalau orang sudah istighfar? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan kalian anugerah, yaitu diperbanyaknya harta kalian. Diberi rezeki yang melimpah bagi orang yang bertaubat. Lalu kemudian wa banin, kembali kalian diberikan anak-anak oleh Allah. Jadi mandul itu yang buat Allah. Penyakit yang menyebabkan kita mandul itu juga yang buat Allah. Jadi Allah menakdirkan kita tak punya anak, salah satu caranya adalah beristighfar banyak-banyak. Bi amwal wa banin, kata Allah. Istighfarlah banyak. Allah akan berikan kalian anak yang banyak. Lalu kemudian Nabi Yunus juga mengatakan, wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara. Allah akan berikan kalian kebun-kebun yang indah, lalu akan dialirkan sungai-sungai kepada kalian. Ini semuanya lambang apa? Tumpah ruahnya rezeki, tumpah ruahnya keberkahan Allah di saat kita banyak istighfar. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, mau rezeki kita maha luas, mau keadaan kita berubah menjadi keadaan yang baik, banyak-banyak istighfar. Dan boleh dilakukan kapanpun, tidak mesti hanya setelah salat. Kadang-kadang kita akan istighfar, alhamdulillah lah, masih ada habis salat 3 kali istighfar, nanti salat duhur 3 kali. Jadi kalau 5 kali salat, berarti kita sehari itu minimal kalau istighfar kita ada 15 kali kita ada istighfar. Tapi belum sama sekali sampai pada jumlah istighfarnya Nabi SAW. Istighfar menyelesaikan semua masalah. Istighfar membuat orang-orang akan mendapatkan rezeki yang berkah, hidup yang berkah, isteri yang salihah, anak-anak yang taat pada orang tua. Maka seorang suami datang ke masjid, habis salat, jangan langsung bangun. Ini habis sembahyang, punggung sang-sang harus terpancat. Ada orang yang tidak mau duduk sedikit pun. Padahal habis salat itu apa? Sunnahnya zikir. Dan zikir Nabi itu memang dimulai dengan istighfar. Dalam hadis disebutkan Nabi itu kalau habis salat yang pertama sekali lakukan adalah istighfara salasan. Beliau beristighfar 3 kali. Memang 3 kali. Nanti yang 70 kali sampai 100 itu di luar salat beliau istighfar. Beliau istighfar 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan summa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu yang diucapkan Nabi dalam hadis. Jadi bukan salawat dulu, tapi Allahumma antas salam. Salawat itu kan untuk Nabi. Sedangkan Allahumma antas salam untuk Allah.
Dahulukan menyebut Allah. Kenapa dahulukan menyebut Nabi? Nabi itu bukan Tuhannya Allah. Nabi itu utusannya Allah. Untuk istighfar, salawat dilikut. Saya sudah banyak masjid saya katakan ini, saya belum tahu dari mana pandangan yang menyebutkan setelah istighfar langsung salawat dulu. Seharusnya sebut dulu Allah Subhanahu Wa Taala, puji Allah dulu, baru nanti puji Nabi. Kan di belakang nanti juga salawat. Jadi biasakan berzikir seperti Nabi SAW. Nah, perbanyaklah istighfar. Apakah harus hanya 3 kali? Tidak. Kalau kita salat sendiri, silakan berkali-kali. Apakah wajib makmum mengikuti imam harus 3 kali? Enggak. Batasan kita mengikuti imam hanya sampai salam. Hanya sampai salam. Setelah itu tidak ada kewajiban ikut imam. Jadi baik hana mangat, imam sedang istighfar, kita pun istighfar. Silakan zikir di belakang sendiri, tak mengapa. Melebihi imam tak mengapa, berkurang dari imam pun tak mengapa. Silakan. Karena tidak ada lagi keputusan untuk mengikuti imam, bukan lagi makmum dalam zikir itu. Cuma berzikirlah seperti zikir yang diajarkan Nabi, itu yang terbaik. Salah satunya adalah istighfar. Mulailah istighfar. Nah, model istighfar macam-macam, ada astaghfirullah saja, ada yang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dalam hadis Nabi juga. Nah, rajanya istighfar paling kurang dalam sehari ucapkan subuh sekali, malam sekali. Ucapkan raja istighfar, yaitu sayyidul istighfar. Itu kalau bisa dirutinkan. Yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dihafal, Pak. Kalau tidak dihafal, di print. Cek di Google Sayyidul Istighfar, print, tempel di dinding rumah kita. Baca sekali waktu subuh, baca sekali waktu maghrib. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Yang membacanya sekali di waktu subuh atau di waktu pagi, kalau dia meninggal sebelum maghrib, diampunkan semua dosa-dosanya. Kalau dia membacanya di malam hari, meninggal sebelum subuh, sempat dibaca itu, diampunkan semua dosa-dosanya. Maka disebut Sayyidul Istighfar. Itu pengakuan dosa yang paling hebat. Engkaulah Tuhanku, akulah hambamu, ku akui dosa-dosaku ya Allah kepadamu, maka mohonlah ampun untukku ya Allah. Itu kalimat intinya. Maka jemaah melakukan Allah, mau hidup bahagia, perbanyak istighfar. Kasih tahu istri, kasih tahu anak, nak istighfar banyak-banyak. Dan orang kalau sudah banyak istighfar, maka kejedot pintu pun yang keluar astagfirullah. Orang kalau sudah banyak istighfar, tersepak batu pun keluar astagfirullah. Ini kalau tidak banyak istighfar, banyak caci maki. Waktu kejedot pintu, yang keluar kalimat-kalimat caci maki. Kejar anjing, kejar babi, ada yang keluar kejar mamak. Padahal mamak ada di rumah, disuruh kejar. Itu hal-hal begitu, Pak, kebiasaan mulut kita. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah faktor yang menyebabkan hidup berkah. Perbanyaklah istighfar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.